Halo rekan-rekan pencinta bahasa, kembali bertemu lagi dengan saya dalam video pembelajaran kita. Nah, kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita, pembelajaran kita masih terkait dengan penulisan jurnal ilmiah. Nah, kali ini kita akan coba melanjutkannya pada bagian selanjutnya, yaitu pada bagian pembahasan, kemudian penutup, lalu yang terakhir adalah bagian referensi. Nah, saya berharap Anda bisa mengikuti video pembelajaran ini dengan baik, sampai akhirnya nanti kita bisa membicarakan lebih jauh bagaimana sebenarnya bagian-bagian yang ada pada topik kali ini. Nah, selamat Anda mengikutinya dengan baik, sehingga mendapatkan informasi-informasi yang perlu dikembangkan lagi demi nanti tulisan atau karya jurnal Anda bisa dituliskan dengan baik. Di bagian pembahasan, apa yang menjadi konsennya gitu ya? Apa yang menjadi hal yang perlu kita bicarakan di bagian pembahasan? Karena pada dasarnya bagian inilah menjadi jantung dari sebuah penelitian. Artinya apa? Di pembahasan adalah bagian kita mampu memberikan jawaban-jawaban atas permasalahan yang sudah kita ajukan di dalam bagian pendahuluan. Dengan kata lain, bagian pembahasan itu akan jelas-jelas berisi uraian penting tentang pembicaraan dari persoalan penelitian yang sudah kita ajukan atau sudah kita tetapkan. Nah, bagaimana cara membahas? Nah, ini juga menjadi salah satu pertanyaan mendasar, karena kadangkala ketika membahas justru tidak menjawab pertanyaan. Nah, disinilah kita perlu memiliki semacam kepekaan terhadap penelitian yang sudah kita lakukan. Nah, kepekaan itu bisa dilihat atau diperhatikan dari persoalan yang memang benar-benar kita sudah ajukan. Lalu yang kedua adalah kita harus betul-betul menguasai atau mengutip teori yang relevan, sehingga teori itu nanti akan berfungsi menggunakannya dalam membahas persoalan itu. Nah, persoalannya adalah bagaimana menuliskannya. Nah, di dalam pembahasan nanti kita itu harus betul-betul bisa melakukan sinkronisasi ya antara apa yang sudah kita sampaikan di bagian pendahuluan, yaitu bagian persoalan, lalu apa yang sudah kita baca dari penelitian, lalu yang ketiga adalah apa metode yang sudah kita gunakan. Nah, dengan sinkronisasi tersebut, maka saya kira tidak sulit untuk melakukan pembahasan yang baik. Nah, dengan demikian nanti pembahasan kita betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan dalam penulisan jurnal. Nah, lebih rinci lagi di bagian pembahasan sesungguhnya kita bisa membuatnya dengan menambahkan bagian deskripsi data. Nah, deskripsi data ini bisa kita katakan semacam penggambaran data mentah ya. Artinya kita sudah melakukan penelitian, lalu hasil penelitian itu ya kita deskripsikan. Nah, hasil di sana itu artinya hanya betul-betul berkaitan dengan apa yang kita peroleh setelah melakukan penelitian. Namun, belum tentu hasil itu menjadi sebuah jawaban atas pertanyaan penelitian kita. Itulah mengapa perlu nanti dianalisis lagi, dibahas lagi lebih jauh atau lebih mendalam. Nah, kemudian deskripsi data juga bisa kita gambarkan itu lewat pelukisan-pelukisan objek atau ciri-ciri data mentah itu. Nah, bagaimana cara untuk melukiskan itu data mentah yang kita peroleh? Ada dua cara sebenarnya. Anda bisa menggunakannya dengan data-data kualitatif atau data-data kuantitatif. Nah, biasanya kalau data-datanya adalah berupa kualitatif,
itu biasanya kita deskripsikan saja secara langsung menggunakan kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf kita. Artinya kita deskripsikan, kita bahasakan sendiri melalui cara kita atau gaya kita mendeskripsikannya. Namun, data-data itu juga bisa kita deskripsikan atau lukiskan melalui data-data kuantitatif. Nah, kuantitatif artinya apa? Nanti data-data itu bisa kita buatkan dalam bentuk diagram misalnya, bisa dalam bentuk tabel-tabel tertentu misalnya, atau misalnya kita menggunakannya data-data yang lain yang memang menggunakan tingkat presentasi, berapa jumlahnya kira-kira begitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan data-data yang kita deskripsikan di bagian ini. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa ini penting? Jelas, deskripsi data itu akan mengantarkan si pembaca kita nantinya untuk melihat sebenarnya data yang digunakan itu data yang mana. Nah, dengan deskripsi data yang jelas, orang-orang yang membaca tulisan kita akan mengerti ternyata data mentah yang digunakan atau data yang hasil penelitian diperoleh itu melalui penggunaan data X misalnya. Nah, di metodologi penelitian itu sudah dijelaskan ya. Jadi Anda bisa menggunakan nanti data-data yang sudah diperoleh itu lewat metodologi yang kita gunakan yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Nah, kemudian kalau mau nanti untuk memberikan yang terbaik hasilnya, maka kita di sini bagian deskripsi ini akan menjadi bagian semacam pengantar sebelum nanti masuk pada bagian pembahasan. Nah, kemudian nanti setelah data-data itu berhasil kita deskripsikan, maka akan lebih baik lagi data yang sudah kita peroleh tadi, kita itu menjadikan data itu sebagai bahan untuk membahas permasalahan yang sudah kita tetapkan di bab bagian pendahuluan. Nah, ini berarti bahwa pembahasan yang akan kita jelaskan adalah berisi ya, pendalaman atas data yang sudah dideskripsikan dengan data apa yang sudah kita permasalahkan, lalu dengan teori yang sudah kita kutip di bagian landasan teori yang secara benar, kemudian nanti dengan hasil penelitian. Nah, bagaimana nanti membuat semacam benang merah atau titik temu antara apa yang kita tanyakan, antara teori apa yang kita gunakan, dengan cara data apa yang kita peroleh, yaitu metode penelitian, dan kemudian nanti dengan data yang sudah kita peroleh. Nah, itu kita ramu, kita akan membahasnya. Tolong membahas di sini tidak perlu menggunakan bahasa buku, tapi sebisa mungkin data-data itu kita bahas itu melalui redaksi kata-kata kita, sehingga akan terlihat benar bahwa kita akan memberikan sentuhan pendapat di sana, tidak sekadar mengumpulkan teori atau pendapat-pendapat di bagian pembahasan. Nah, yang paling baik dalam pembahasan adalah menggunakan redaksi bahasa kita sendiri, bukan bahasa buku. Nah, disinilah nanti kita perlu melatih diri sendiri bagaimana membahas itu. Jangan sampai membahas justru hanya mengutip pendapat, tidak, tetapi kita memberikan standpoint kita atau poin kita berada di mana dalam penelitian itu dan apa yang kita peroleh, apa yang kita hasilkan. Nah, selanjutnya adalah di dalam pembahasan juga perlu diingat, bahaslah suatu permasalahan itu sesuai dengan jumlah yang sudah kita bicarakan atau kita tentukan di awal. Artinya, pembahasan itu harus betul-betul sesuai dengan variabel penelitian kita. Dengan demikian nanti hasil pembahasan itu akan semakin baik karena memang setiap permasalahan yang sudah diajukan bisa terjawab di sini. Nah, artinya kalau misalnya ada beberapa permasalahan yang diajukan di bagian pendahuluan, maka sejumlah itu pula yang harus kita bahas di bagian pembahasan ini. Sehingga nanti akan betul-betul, ternyata apa yang dibicarakan dalam jurnal ini sudah terjawab dengan baik. Nah, itu bagian pembahasan, dan saya kira bagi penulis pemula ini perlu memang berlatih terus-menerus
Seperti saya juga selalu berlatih bagaimana cara membahas, menulis dengan baik, dan itu tidak serta-merta langsung mampu, tapi itu adalah persoalan latihan, latihan, dan latihan. Kebiasaan kita untuk melihat apakah pembahasan itu sudah sesuai atau belum. Nah, itu perlu dilatih kembali. Nah, berikutnya di bagian jurnal ilmiah kita ada yang disebut bagian penutup. Nah, biasanya ini di dalam makalah penutup itu kita sebut nanti ada istilah simpulan dan saran. Nah, di dalam jurnal ini kita hanya menyebutkan dengan bagian penutup. Nah, apa isi penutup itu? Nah, sebenarnya ketika kita melakukan bagian penutup, itu berarti kita sudah melakukan sebuah proses penentuan pendapat akhir kita atas sintesis atau analisis kita terhadap keseluruhan dari tulisan kita atau jurnal kita. Nah, artinya apa? Proses penentuan akhir ini menjadi semacam penegasan bagi si penulis tentang apa yang akan dibicarakan di dalam jurnal ilmiah itu, karena memang sudah melakukan bagian awal atau bagian pendahuluan, sudah membicarakan bagian isi atau bagian pembahasan, teorinya sudah tepat, metodologinya sudah tepat, dan kemudian nanti tentu harus ada penutupan sebagai sebuah konklusi atau simpulan dari apa yang sudah dibicarakan. Nah, artinya menyimpulkan dengan baik itu harus sesuai juga dengan apa yang sudah dibahas di dalam pembahasan tadi. Jadi, cobalah menyimpulkan. Menyimpulkan itu berarti mengambil intisari dari apa yang dibicarakan, apa yang sudah dibahas, dan tolong diingat, bagian penutup tidak perlu lagi terlihat atau terkesan bahasanya itu seperti membahas lagi. Karena apa? Di bagian pembahasan itu sudah dibicarakan. Nah, kalau nanti kita melihat bahwa bagian penutup seolah-olah akan lebih banyak dan seolah-olah akan membahas, itu berarti proses bagian penutup kita tidak tepat. Nah, sebagai pengalaman saya dalam mengoreksi jurnal-jurnal atau makalah-makalah mahasiswa, saya pernah melihat justru di bagian akhir ini atau bagian penutup ini justru lebih banyak lagi isinya daripada pembahasan. Nah, ini keliru. Saya kira kalau kita ingin menulis sebuah jurnal atau makalah, maka nantinya tolong jangan sampai bahwa di bagian penutup itu akan lebih luas lagi pembicaranya daripada di bagian pembahasan. Itu keliru. Nah, selanjutnya adalah cukup nanti tegaskan saja di pembahasan itu kira-kira apa yang mau kita sampaikan pada pembaca kita. Nah, itulah bagaimana kita nanti membuat jurnal kita itu semakin baik, karena di bagian penutup kita itu juga betul-betul baik. Nah, yang terakhir dari bagian jurnal itu secara umum ada yang namanya bagian referensi. Nah, saya kira di bagian referensi ini perlu juga diperhatikan ya, karena referensi itu apa-apa yang kita gunakan di dalam proses penulisan yang nantinya menjadi sumber-sumber valid kita, terpercaya. Nah, bagaimana ciri atau kualifikasinya? Nah, seharusnya kalau referensi kita berupa jurnal ya, tentu kalau kita bicara dari kurun waktu, maka yang paling ideal itu 5 tahun terakhir. Dan seperti yang sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya, bahwa setiap jurnal itu diterbitkan secara berkala oleh pengelola jurnal, maka sesungguhnya jurnal-jurnal yang mau kita gunakan itu tentunya yang mutakhir, yang relevan, dan itu bisa kita gunakan dengan tepat ya pada jurnal yang akan kita tuliskan. Nah, kalau dia sumbernya berupa buku, ya sesuai dengan aturan secara umum sebenarnya boleh 10 tahun terakhir, tapi juga seperti yang pernah saya sampaikan, kalau bukunya buku klasik, buku-buku yang masih relevan, ya silakan saja masih boleh digunakan. Namun, kita tentu pertimbangkan bagaimana persoalan durasi penggunaan atau penerbitan bukunya. Nah, yang kemudian yang ketiga dalam bagian referensi, selalu nanti diperlukan pemahaman yang jelas. Ketika kita ingin menerbitkan jurnal atau mengirimkan jurnal kita, maka ketentuan-ketentuan dalam penulisan referensi itu ada. Maka ikutilah ketentuannya, bagaimana penulisan sumber-sumbernya,
Apakah nanti sumber-sumbernya itu dari buku saja, apakah nanti dari jurnal saja, atau surat-surat kabar, atau media-media massa atau media yang lain. Nah, itu tolong diikuti aturan-aturan itu, sehingga nanti penulisan sumber-sumber kita betul-betul valid dan akan diterima. Dan biasanya pengutipannya juga ada model-modelnya seperti yang pernah saya bicarakan di video sebelumnya. Nah, itulah bagian referensi yang perlu nanti kita pikirkan bersama, sehingga referensi kita akan membuktikan bahwa ternyata informasi yang kita bangun, informasi yang sudah kita susun dengan baik, akan mendapatkan sesuatu hal yang baik pula pada pembaca kita. Nah, itu saja bagian-bagian hal yang ingin saya sampaikan dalam video pada topik kita kali ini. Dan saya berharap ini memang video yang paling singkat, namun di bagian pembahasan adalah bagian proses yang paling menentukan, sehingga saya berharap Anda-Anda yang mendengar video ini harus betul-betul berlatih bagaimana membahas sebuah permasalahan dengan baik. Nah, saya yakin akan banyak pertanyaan. Nah, silakan Anda boleh ajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan silakan juga mengembangkan informasi dari sumber-sumber lain yang bisa nanti mendapatkan penambahan informasi tentang ini. Adapun sumber-sumber saya gunakan seperti yang ada di dalam slide. Nah, silakan Anda menambahkan sumber-sumber lain yang kira-kira masih relevan tentang topik ini. Nah, terima kasih untuk Anda. Selamat Anda boleh melanjutkan proses penulisan jurnal ilmiah dengan baik. Silakan bahaslah dengan baik, silakan buat penulisan dengan baik, dan silakan juga buatkan cara penentuan referensi dengan baik. Terima kasih untuk Anda, sampai bertemu pada video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.